Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, materi hari ini yaitu adalah persendian dan otot. Sendi atau artikulasi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Sendi adalah bagian dari penyusun sistem gerak tubuh. Dengan adanya sendi, hubungan antar tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Pertemuan antara dua tulang diikat oleh ligamen. Fungsi dari ligamen adalah untuk mengikat dua tulang agar sendi tidak dapat terlepas dan agar sendi dapat bergerak dengan fleksibel. Nah, lihat anak-anak, di sini ada tulang satu, tulang kedua. Nah, tempat bertemunya tulang atau gabungan tulang-tulang ini adanya persendian, di mana sendi ini untuk mempermudah gerak kita, ya, fleksibel, bisa digerakkan. Ya, ini adalah sendi. Macam-macam sendi. Sendi dapat dikelompokkan berdasarkan banyak sedikitnya gerakan. Sendi berdasarkan sifat gerak dibedakan menjadi tiga. Ada sendi mati, ada sendi kaku, dan ada sendi gerak. Ya, semua bagian ini adalah sendi yang ada pada tubuh kita. Jadi dibagi menjadi tiga ya, sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati atau disebut juga sinartrosis. Sendi mati adalah sendi yang tidak dapat digerakkan atau diam, mati. Ya, contoh, sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Nah, kalian lihat coba anak-anak yang seperti retakan di tengkorak kita, atau ini yang sebenarnya itu bukan retakan tetapi adalah sendi yang ada pada kepala kita. Namanya sendi mati atau sinartrosis. Sendi ini tidak dapat digerakkan. Sendi selanjutnya adalah sendi kaku atau disebut juga ampiartrosis. Ingat ya, ampiartrosis atau sendi kaku. Sendi kaku adalah sendi yang dapat digerakkan namun terbatas. Contoh sendi yang terdapat pada tulang antaruas tulang belakang dan tulang rusuk. Wah, ya. Nah, itu adalah sendi kaku. Coba kita menghirup napas yuk semuanya. 1, 2, 3. Nah, rongga rusuk kita sedikit bergerak. Nah, itu disebutnya sendi kaku. Paham ya anak-anak? Sendi gerak atau disebut juga diartrosis. Seperti namanya, sendi gerak adalah sendi yang dapat digerakkan secara leluasa atau secara bebas. Nah, ada berapa macam sendi-sendi gerak? 1. Ada sendi geser. 2. Sendi peluru. 3. Sendi gulung. 4. Sendi engsel. 5. Sendi putar. Dan 6. Sendi pelana. Ya, yuk kita memperdalam lagi ke 6 sendi tersebut. Sendi geser yaitu sendi yang memungkinkan gerakan antar tulang yang satu menggeser yang lain. Contoh, sendi pada pergelangan tangan, ruas tangan belakang, pergelangan tangan dan ruas tulang belakang. Ya. 2. Sendi engsel. Sendi engsel merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah saja. Biasanya sendi engsel hanya bisa diluruskan atau ditekuk. Sendi gulung. Sendi gulung adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan rotasi pada poros, tapi gerakannya terbatas. Contoh, pada hubungan ujung tulang telapak tangan dengan ujung tulang jari tengah. Sendi putar. Sendi putar adalah satu sendi yang gerakan salah satu ujung tulangnya mengitari atau membuat gerakan berputar pada ujung tulang lain. Jadi salah satu ujung tulang menjadi poros dan yang satunya bisa berputar di sana. Contoh sendi putar, sendi antara tulang atlas dan tulang tengkorak, ya kepala kita ya bisa menengok ke kiri, menengok ke kanan, diputarkan. Nah, itu namanya sendi putar. Sendi peluru. Bukan sendi yang bisa menembak kok. Sendi peluru maksudnya sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Bentuknya mirip bola dan tulang seperti mangkuk.
Contohnya hubungan antara tulang lengan atas dan gelang bahu. Yuk, coba tangannya dimajukan ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, diputar, bisa kan? Nah, itu namanya sendi peluru. Sendi pelana. Sendi ini mampu membuat gerakan dua arah, yaitu ke arah samping dan arah depan. Salah satunya adalah sendi yang berada pada tulang pangkal ibu jari. Coba kalau kita joget, ibu jarinya digoyang-goyang. Bisa kan? Nah, itu termasuk sendi pelana. Nah, ini dia adalah contoh-contoh sendi gerak yang ada pada tubuh kita. Yang pertama sendi geser ya, yaitu adalah contohnya adalah pada pergelangan tangan atau dan tulang belakang. Ketika kita kalau sholat ya sedang ruku. Nah, itu ada yang serasa tergeser ya tulang-tulang. Nah, itu adalah sendi geser. Ada lagi sendi engsel. Ini sendi engsel seperti pada siku kita sama lutut kita ya. Menggerakkannya hanya satu arah. Nah, itu adalah sendi engsel. Sendi gulung yaitu adalah ujung-ujung jari dan telapak tangan, gerakannya terbatas. Coba kalian gerakan coba ya, itu adalah sendi gulung. Ada lagi sendi putar, contohnya pada leher kita ketika sedang menengok ke kiri kanan ya, atau sedang memutarkan kepala, itu adalah sendi putar. Sendi peluru, nah ini sendi peluru yang bisa bergerak ke segala arah, bisa ke depan, ke samping, ke belakang, ke kiri, diputarkan juga bisa ya. Dan terakhir adalah sendi pelana yang ada pada ibu jari kita kalau kita sedang goyang joget nih ya, jempol kita digoyang-goyang. Nah, itu adalah sendi pelana. Otot. Otot merupakan jaringan pada tubuh manusia yang dapat berkontraksi, mengerut, dan relaksasi, mengendur. Pada saat berkontraksi, otot akan jadi lebih pendek. Sebaliknya, saat relaksasi, otot akan memanjang. Fungsi otot. Apa sih itu fungsi otot? 1. Mendukung tubuh agar bisa berdiri tegak. 2. Membantu mempertahankan postur tubuh. 3. Membantu menstabilkan sendi-sendi di dalam tubuh. 4. Menghasilkan panas dan berbagai proses metabolisme di dalam tubuh. Yang terakhir, mempertahankan suhu tubuh. Itulah adalah semuanya fungsi otot yang ada pada tubuh kita. Berdasarkan struktur dan fungsinya, ada 3 jenis otot di dalam tubuh kita. 3 jenis otot itu yaitu 1. Otot jantung, 2. Otot lurik, ketiga otot polos. Nah, ini adalah salah satu bentuk otot yang ada pada tubuh kita. Otot jantung, ciri-cirinya yaitu 1. Inti sel banyak dan terletak di tengah. Nah, inti selnya banyak nih. Yang warna ungu itu adalah inti sel dan banyak, letaknya ada di bagian tengah. Bentuknya memanjang silindris dan serabut selnya bercabang. Nah, ini adalah cabang ya, nih cabang-cabang. Selnya silindris, silindris itu seperti tabung ya. Yang menyatu, bercabangnya dan menyatu. 3. Hanya terdapat di jantung saja dan bekerja di luar kesadaran. Kerjanya itu di luar kesadaran kita ya. Jadi ketika kita sedang tidur atau beraktivitas, dia tetap bekerja secara tidak sadar. 4. Kontraksinya sangat kuat dan berirama, mempunyai garis melintang. Selanjutnya yaitu adalah otot lurik. Otot lurik ini disebut juga adalah otot rangka. Nah, kenapa disebut otot rangka? Karena dia digerakkannya oleh kemauan kita sendiri. Nah, itu ciri-ciri otot lurik. 1. Inti sel banyak dan berada di bagian tepi. Nah, di ujung-ujung ini yang warna ungu ini adalah inti selnya ya. Inti selnya banyak, cuman adanya letaknya di ujung-ujung atau di tepi. Bentuknya silindris panjang, punya ribuan serabut yang membentuk jaringan otot. Terdapat pada otot lengan, perut, pipi, dan rangka tubuh. Yaitu disebut juga karena otot gerak ya, untuk menggerakkan rangka. 4. Termasuk otot volunteer, harus bekerja dengan kesadaran. Yang kelima yaitu adalah mampu bekerja keras dan cepat tapi mudah lelah. Inilah otot lurik. Otot polos. Kenapa disebut polos? Ayo, ada yang tahu?
Ciri-ciri otot polos. Satu, hanya memiliki satu inti sel yang berada di bagian tengah. Satu inti sel ya, tapi letaknya di bagian tengah. Bentuknya gelondong dengan kedua ujung meruncing. Bereaksinya lambat dan tidak mudah lelah. Terdapat pada otot peredaran darah, otot urat nadi, otot usus, atau otot pencernaan ya, termasuk otot involunter atau apa ya secara otonom. Nah, tidak mempunyai garis melintang. Ini kerjanya secara tidak sadar. Cara kerja otot. Cara kerja otot itu dibedakan menjadi dua macam. Ada otot sinergis, ada otot antagonis. Otot sinergis yaitu adalah otot yang bekerja sama secara searah. Ya, kita coba tangan kita buka, tutup, buka, tutup. Lihat, dari jari kita menungkup ya searah ya. Atau ketika tangan kita, ayo kita bilang hore sambil ke atas, ke bawahin lagi. Nah, itu juga termasuk kerja otot secara sinergis. Adapun secara kerja otot secara antagonis, namanya antagonis berarti bekerja berlawanan arah. Artinya, apabila satu otot mengalami kontraksi, otot yang lain melakukan relaksasi. Contohnya pada otot bicep dan tricep yang ada pada lengan kita. Ketika kita mengangkat, yang si bicep sedang mengkerut dan tricep sedang mengendur atau relaksasi. Nah, itu dah berarti kerja ototnya secara antagonis berlawanan, ada yang kontraksi, ada yang relaksasi. Paham ya anak-anak? Untuk tugasnya, kalian carilah kelainan atau penyakit pada sistem gerak pada manusia, dari sistem rangka, dari otot, dan persendian. Silahkan sudah Bapak buatkan LDK-nya, lembar diskusi siswanya atau lembar tugasnya. Kalian tinggal mengisi saja. Ya, paham ya anak-anak ya semua tugas-tugasnya. Semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Sekian dulu ya dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.